Baik, kita sekarang akan latihan menghitung rata-rata hitung dari data kelompok dan juga standar deviasi data kelompok, baik itu merupakan sampel ataupun populasi, juga koefisien variasi. Oke? Baik. Nah, misalnya kita memiliki contoh soal sebagai berikut. Itu ada volume penjualan, kemudian seperti ini, kemudian jumlah transaksinya demikian. Nah, karena volume penjualan di sini disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi 5 sampai dengan 9, ada 25 transaksi. Kita kan tidak tahu lagi berapa saja yang ada di sini, maka kita gunakan titik tengah sebagai penaksir data asli. Oke. Baik, kita lihat di sini. 5 ditambah 9, oke, sama dengan 14, oke, dibagi 2. Oke. Nah, ini adalah 7. Jadi di sini 7. Oke, kita lihat ini adalah interval kelasnya 5, maka langsung saja ditambah 5. Jadi ini 12, kemudian 17, kemudian 22, kemudian 27. Nah, kemudian total itu adalah ini XMI, ini 7. Jumlah transaksi 25, jadi XMI dikalikan FI, artinya seakan-akan ada 25 transaksi yang memiliki volume penjualan sebesar 7 ton. Kan seperti itu. Jadi ini dikalikan ini sama dengan berapa, ini kalikan 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 ini sama dengan berapa. Oke, seandainya kita buat satu-satu. Oke, kita buat satu-satu. Jadi misalnya 7 dikalikan 25 sama dengan 175. Oke, kemudian 48 dikalikan 12. Oke. 5, 7, 6. Oke, kemudian 19 dikalikan 17. Oke, 3, 2, 3. 3, 2, 3. Oke, kemudian 11 dikalikan 22 sama dengan 242. Kemudian 4 dikalikan 27 sama dengan 108. 108. Oke, kita jumlahkan coba. 108 ditambah 242 ditambah 323 ditambah 576 ditambah 175. Oke. Nih. 1424. Oke. Nah, rata-rata kalau kita secara manual X bar itu sama dengan sigma XMI dikalikan FI dibagi dengan sigma FI. Oke. Jadi di sini 1424 dibagi 107. Kita coba dibagi 107. Oke, di sini 13,30841122. Oke. Baik, itu rata-rata penjualan atau volume penjualan setiap transaksi adalah 13,30841122 ton. Kan seperti itu. Baik. Nah, kemudian kalau kita menggunakan kalkulator bagaimana? Oke, kita clearkan dulu. Save, clear. Oke, kita clearkan. Nah, kita buat lagi. Ini SD. Oke, SD-nya difungsikan. Nah, di sini kita akan lihat titik tengahnya. Titik tengahnya adalah 7. 7. Oke, kemudian save, titik koma. Oke. Jadi save, kemudian titik koma. Karena ini titik komanya itu
warnanya merah, maka kita menggunakan shift untuk memfungsikan. Kemudian setelah itu transaksinya, jumlah transaksi 25, baru kemudian data. Jadi seakan-akan ada 25 transaksi dengan volume penjualan 7 ton. Oke, kemudian 12 titik koma. Oke, 12,48, kemudian data. Oke, kemudian 17 titik koma, kemudian 19 data. Kemudian 22 titik koma 11 data. Kemudian 27 titik koma 4 data. Oke, 107 udah. Ini N-nya 107. Kemudian kita lihat sigmanya berapa sih? Oke ya, sigma X itu sama dengan jumlah keseluruhannya. Kita pencet yang nomor 2. Sama dengan, oke, sama. Oke, sama ya. Oke, baik. Kemudian rata-ratanya, save. Kemudian SVAR, nomor 1, sama dengan, oke, sama dengan yang ada di sini. Oke, nah dari sini kalau kita itu sudah bisa ngitung rata-ratanya, kita kemudian akan menghitung bagaimana standar deviasi. Nah, standar deviasi kalau ini merupakan populasi, maka rumusnya adalah sigma XMI titik tengah ya, dikurangi rata-ratanya, dikuadratkan, dikalikan frekuensi kelas KI, dibagi dengan sigma FI. Oke, jadi sama dengan, ini kita bisa langsung juga save, kemudian SVAR. Kalau itu populasi maka kita pencet nomor 2. Sama dengan, nah di sini ketemu 5,22111368. Oke. Nah, ini kalau itu merupakan populasi. Kalau itu merupakan sampel, oke. Nah, pembaginya yang berbeda. XMI rata-ratanya dikuadratkan kalikan FI. Oke, ini sama CN-1 sama. Oke, kita langsung pencet save, SVAR, kemudian nomor 3 sama dengan. Oke, di sini 5,245683248. Oke. Nah, kalau koefisien variasi, koefisien variasi itu kalau ini populasi maka standar deviasi dibagi dengan rata-rata dikalikan 100%. Nah, jadi standar deviasi, koefisien variasi itu merupakan ukuran variabilitas data. Ukuran variabilitas data itu untuk melihat keragaman dalam rangkaian data tersebut. Bedanya terhadap rata-ratanya itu banyak atau enggak, beragam banget atau tidak. Kalau seandainya nilai variabilitas data itu tinggi, itu menunjukkan bahwa data tersebut sangat bervariasi atau heterogen. Nah, tetapi kalau nilai variabilitas data itu rendah, maka cenderung homogen atau seragam. Seragam itu artinya beda antara data satu dengan data yang lain itu kecil. Kalau variatif itu sangat beragam, seperti itu. Jadi misalnya rata-ratanya katakan 70, tapi kalau variasinya tinggi, variabilitas data tinggi, bisa saja kalau kita mengambil sampel sembarang
ditanya nilainya berapa? 50 loh, katanya rata-rata 70, kok 50? Misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya variabilitas datanya kecil, rata-rata 70, kita ambil sembarang, kemudian nilainya berapa? 68. Nilainya berapa? 72. Relatif lebih kecil daripada contoh yang pertama tadi. Baik. Nah, kalau misalnya kita membandingkan dua data dan rata-rata keduanya itu sama, maka ukuran variabilitas data yang kita akan gunakan menentukan lebih homogen mana antara data satu dengan data yang lain, itu kita cukup bisa menggunakan standar deviasi sudah memadai. Tetapi apabila rata-rata keduanya itu berbeda, maka tidak cukup kita menggunakan standar deviasi, tetapi kita harus menggunakan koefisien variasi. Oke, koefisien variasi itu merupakan rasio antara standar deviasi dengan rata-ratanya. Nah, semakin tinggi koefisien variasi menunjukkan semakin heterogen, semakin kecil semakin homogen, gitu ya. Nah, coba kita lihat, ini berapa koefisien variasinya. Kalau misalnya ini merupakan data populasi, maka di sini 5,221113,168 dibagi dengan 13,308141122 kali 100%. Oke. Nah, ini berapa? Kita lihat di sini. Ini kita pencet save. SVAR kita pencet yang nomor 2. Populasi, oke, sama dengan dulu. Oke. Setelah itu dibagi, save. SVAR lagi, kita pencet yang nomor 1 rata-ratanya sama dengan. Oke. Jadi di sini 39,232%. Oke, kita bulatkan hingga 3 angka di belakang koma dalam persentase. Begitu, mudah-mudahan Anda bisa lebih paham dan mudah-mudahan ini bisa membantu. Terima kasih.